kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa soal tentang mata kuliah Kompas dan Sistem Kemudi Kapal. Nah, ini adalah soal-soalnya. Mari kita mulai menjawab soal-soal ini. Pertanyaan yang pertama, bagian A. Apa keuntungan dan kerugian pedoman gasing atau gyro kompas dibanding dengan pedoman magnet atau magnetic kompas? Jawabannya adalah keuntungan gyro kompas. Yang pertama, penunjukan arah haluan atau baringannya itu selalu berada pada arah sejati. Yang kedua, yaitu pembacaannya lebih mudah karena penempatan gyro repeater di tempat-tempat yang diperlukan, sehingga meliputi seluruh cakrawala. Yang ketiga, pada saat kapal mengalami keolengan, maka juru mudi itu mudah untuk melihat perubahan arah haluan. Yang keempat, penentuan kesalahan pedoman itu mudah. Dan yang terakhir adalah lebih peka terhadap gangguan dari luar. Kerugian dari gyro kompas atau pedoman gasing. Yang pertama yaitu harganya yang sangat mahal. Yang kedua, susunannya rumit bila terjadi gangguan listrik mengakibatkan penunjakan tidak benar. Dalam kurung, pemberian voltage harus tetap. Dan yang terakhir yaitu jika terjadi kerusakan pada gyro kompas ini, maka sulit untuk diperbaiki, sehingga memerlukan tenaga ahli untuk memperbaikinya. Bagian B, dari beberapa pedoman jenis yang ada di atas kapal, pedoman manakah yang seharusnya menjadi patokan dalam mengemudikan kapal dengan aman? Menurut saya adalah gyro kompas. Mengapa? Karena sesuai keuntungan yang telah saya sebutkan tadi, itu membuat gyro kompas lebih unggul dari magnetic kompas. Pertanyaan yang kedua, bagian A. Apa yang kamu ketahui tentang variasi? Jawabannya itu, variasi merupakan sudut yang dibentuk antara utara sejati dengan utara magnet, di mana jika utara magnet berada di sebelah kanan utara sejati, maka nilai variasinya menjadi positif. Sebaliknya, jika utara magnet berada di sebelah kiri utara sejati, maka nilainya akan menjadi negatif. Di dalam variasi terdapat yang namanya increasing annually dan decreasing annually, yang artinya increasing annually yaitu pertambahan variasi pada setiap tahunnya, sedangkan decreasing annually yaitu pengurangan variasi pada setiap tahunnya. Dan besar nilai variasi itu dapat dilihat pada mawar pedoman di atas peta laut seperti gambar yang ini. Dan jika nilai variasi tidak terdapat pada mawar pedoman di atas peta, maka nilai variasinya berada di catatan kaki pada peta tersebut, seperti gambar yang ini. Bagian B, hitunglah variasi pada tahun 2014 jika pada peta nilai variasinya yaitu 2 derajat 30 menit east atau timur pada tahun 2000 dengan increasing annually 2 menit. Langkah pertama yaitu kita harus mengurangi tahun yang ditanyakan 2014 dengan tahun yang ada di peta yaitu 2000, tahun 2000, di mana 2014 dikurangi 2000 hasilnya akan 14. Lalu 14 ini dikalikan dengan increasing annually-nya yaitu 2 menit. 14 dikali 2 menit 28 menit. Lalu 28 menit ini jika ingin dijadikan menjadi nilai derajat, maka harus dibagi 60. 28 dibagi 60 hasilnya akan menjadi 0,4666667, dibulatkan menjadi 0,47. Angka di depan koma yaitu 0 dijadikan menjadi derajat, 0 derajat. Lalu
Sisanya 0,47 itu dikali 60 untuk mencari menit, di mana 0,47 dikali 60 akan menghasilkan 28,2. Lalu angka di depan koma itu menjadi menitnya, yaitu 28 menit. Lalu sisanya lagi 0,2 nya ini dikali 60 lagi untuk mencari detiknya, yaitu 0,2 dikali 60 menghasilkan 12 detik. Setelah itu kita tambahkan nilai variasi pada peta, yaitu 2 derajat 30 menit is, atau 2 derajat 30 menit 00 detik is ditambah dengan 0 derajat 28 menit 12 detik is. Hasilnya akan menjadi 2 derajat 58 menit 12 detik is. Yang kedua, tentukan nilai variasi pada tahun 2014 jika pada peta nilai variasinya adalah 2 derajat 15 menit west pada tahun 2005 dalam kurung 2 menit east. Pertama-tama kita harus mengurangi tahun yang ditentukan atau ditanyakan dengan tahun yang ada di peta, 2014 dikurang 2005. Hasilnya yaitu 9, lalu dikalikan dengan 2 menit. 9 dikali 2 hasilnya 18 menit. Lalu 18 menit ini dibagi 60, yaitu 0,3. Angka di depan koma menjadi derajat, 0 derajat. Lalu sisanya 0,3 dikali 60 untuk menghasilkan menit, yaitu 0,3 dikali 60 adalah 18 menit. Setelah itu kita operasikan nilai variasi pada peta dengan nilai variasi yang telah dicari, di mana nilai variasi pada peta 2 derajat 15 menit west atau minus 2 derajat 15 menit ditambah 0 derajat 18 menit. Hasilnya menjadi minus 2 derajat 3 menit atau 2 derajat 3 menit west. Pertanyaan yang ketiga, bagian A. Apa yang dimaksud dengan sifat peka pada piringan pedoman? Sifat peka pada piringan pedoman adalah apabila piringan pedoman tersebut keluar dari keadaan seimbangnya karena pengaruh dari luar, seperti pengaruh magnet dari luar. Dan setelah pengaruh magnet dari luar tersebut itu menghilang atau dijauhkan, maka piringan pedoman tersebut akan kembali ke posisi seimbangnya. Pertanyaan ketiga bagian B. Syarat-syarat piringan pedoman untuk mempunyai sifat kepekaan. Agar memiliki sifat peka, piringan pedoman harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, harus memiliki momentum magnet dari susunan jarum magnetnya. Kepekaan piringan pedoman itu tergantung dari panjang jarum magnetnya dan kekuatan kutub-kutubnya. Dalam kurung K sama dengan M kali A. Yang kedua, intensitas horizontal yang besar. Dalam kurung H sama dengan T cos I. Yang ketiga, piringan pedoman harus ringan. Semakin ringan, semakin peka. Dan yang terakhir adalah ujung semat harus tajam. Semakin tajam, semakin peka. Pertanyaan ketiga, bagian C. Bagaimana cara memeriksa kepekaan piringan pedoman? Cara memeriksa kepekaan piringan pedoman yaitu yang pertama, putarlah piringan pedoman ke kanan dan ke kiri sebesar kira-kira 3 derajat dari kedudukan seimbangnya. Lalu lepaskan, kemudian baca penyimpangan sudut pada sisinya. Lalu ulangi hal yang sama pada sisi lainnya. Jika hasil penyimpangannya itu sama atau berselisih 1/2 derajat saja, maka piringan pedoman tersebut cukup peka. Pertanyaan keempat, apa jenis zat cair yang terdapat dalam pedoman magnet basah dan apa fungsi zat cair tersebut? Zat cair yang terdapat dalam pedoman magnet basah yang pertama yaitu air tawar atau murni, biasa disebut dengan aqua destillata, dengan presentase 75% sampai 80%.
Kedua, ether, alkohol murni 100% dengan persentase 20% sampai 25%. Secara umum, fungsi cairan adalah untuk meredam getaran-getaran kapal sehingga piringan pedoman lebih tenang. Selain itu, dapat mengurangi kemungkinan kerusakan pada semat dan mawar pedoman. Itulah jawaban-jawaban dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah Kompas dan Sistem Kemudi Kapal. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar untuk menjadi kapten yang sukses di masa depan. Berenang-renang ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali